banyak ibu-ibu yang sudah berkenan hadir pada acara ini untuk yaitu acara menyebarkan pemahaman dan budaya positif. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya serta dapat berkumpul pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Baik, untuk kegiatan kita hari ini yaitu pertama sambutan dari Ibu Kepala Sekolah TK Tiara, kemudian penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Ibu Helda Aryani SPJ. Waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul dengan keadaan sehat walafiat. Tak lupa salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah menuntun kita dari zaman kegelapan hingga zaman sekarang ini. Pertama-tama yang saya hormati ibu-ibu Dewan Guru yang sudah berhadir, terus ibu-ibu wali murid yang sudah bersedia meluangkan waktunya untuk menghadiri kegiatan yang dilaksanakan oleh guru kita yaitu Ibu Hilda dalam menyampaikan materi menyebarkan pemahaman dan budaya positif. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan nanti bisa kita ambil manfaatnya dan bisa kita terapkan di sekolah kita. Nah, mungkin tidak banyak yang bisa saya katakan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala TK Tiara Desa Kampung Baru dan para dewan guru yang sudah bisa berhadir di sini, saya ucapkan terima kasih telah menyempatkan waktunya dapat berkumpul dan dapat menghadiri di acara mengimplementasikan atau menyebarkan pemahaman dan budaya positif. Di sini ulun sebagai narasumber bukan untuk menggurui pian atau untuk merasa lebih pintar, tapi di sini tujuannya hanya untuk berbagi praktek bagaimana cara menyebarkan pemahaman dan budaya positif di sekolah kita. Oke. Di sini ulun sebagai CJT angkatan 10 Kabupaten Tanah Laut, alhamdulillah. Jadi saya diberi kesempatan untuk dapat berbagi baik setelah mempelajari di modul 1.4. Jadi saya bertugas dapat berbagi praktik baik bagaimana menanamkan budaya positif. Oke, dari sini. Oke, next. Di sini ada pengantarnya ya. Mungkin sambil dibaca konsep pendidikannya menurut Ki Hajar Dewantara melibatkan pengakuan anak, pentingnya budaya dan lingkungan positif di sekolah yang menempatkan murid sebagai fokus utama. Dalam konsep Ki Hajar Dewantara, pendidikan bukan hanya transfer pengetahuan tapi juga mencakup pembentukan karakter dan pengembangan potensi setiap murid. Oleh karena itu, untuk menciptakan budaya dan lingkungan yang mendukung, inklusif, dan memperdayakan di sekolah menjadi kunci untuk mewujudkan visi pendidikan yang diinginkan. Terutama di sekolah sudah memiliki visi kita, bagaimana visi kemarin sudah visi perubahan perkasa, bagaimana kita mewujudkan karakter anak berakhlak mulia, terampil, mandiri, kolaboratif dan cinta budaya. Next.
Di sini ada konsep inti budaya positif, ada perubahan paradigma belajar, ada nilai-nilai kebajikan, ada motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas. Di sini perubahan paradigma belajar itu adalah disiplin positif. Kemudian ada nilai-nilai kebajikan, kemudian kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, prinsip kontrol guru, keyakinan kelas lagi, dan ketiga restitusi. Oke. Di sini ada yang biasa kita gunakan adalah keyakinan kelas. Kemudian ada segitiga restitusi. Di sini juga kita prinsip kontrol guru di mana kita bersikap sebagai manajer atau pemantau. Nah, manajer di sini kita dapat menyelesaikan masalah murid. Biasanya ada di dalam kelas. Pertama banyak kita temukan kasus-kasus murid. Jadi kita di sini sebagai guru bersikap ada pemantau, ada manajer. Dan di situ kita dapat mengetahui atau menyelesaikan beberapa kasus anak murid. Oke, next. Nah, di sini ada pembelajaran dengan paradigma baru tadi. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangannya sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Bagaimana kita merubah pembaruan dari murid yang dulunya masih tradisional, sekarang kita mengikuti perkembangan zaman. Jadi kenapa kita berdiferensiasi? Jadi kita semua murid itu belajarnya sesuai dengan kebutuhan murid atau dengan minat murid. Oke, next. Di sini ada miskonsepsi tentang teori kontrol. Tahu Ibu arti-arti miskonsepsi? Artinya salah pengertian, salah mengartikan. Iya. Oke. Di sini adalah ilusi guru mengontrol murid. Ini anggap anak murid, ini anggap guru. Bagaimana guru merewot anak, mengatur anak. Jadi ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Jadi di sini kita di sekolah tergantung guru. Bagaimana guru menyampaikan disiplin positif di sekolah kita. Jadi ilusinya bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Dan ilusinya bahwa orang dewasa berhak memaksa. Kenapa Bu jadi memaksa? Disiplin positif itu harus dipaksa kah? Dibiarkan kah? Gimana Bapak Ibu? Kira-kira harus dipaksa kah? Iya. Jadi ada kata-kata dipaksa sedikit. Jadi kita bagaimana menanamkan nilai-nilai budaya positif itu, selain kita menyampaikan disiplin, bagaimana harus menerapkan itu seefektif mungkin. Jadi penguatan positifnya, efektifnya dan bermanfaat. Jadi supaya anak itu tidak merasa ditekan atau kita sebagai guru bukan jadi penghukum anak murid. Jadi kita mengontrol positif supaya anak itu tidak tahu peraturan kelasnya bagaimana, keyakinan kelasnya gimana. Jadi kita terapkan dulu. Jadi kita sebelumnya diskusi dulu bersama kepala sekolah, dewan guru, bagaimana kita membuat peraturan atau keyakinan kelas. Kalau peraturan sekolah kita bisa membuat bersama dewan guru. Kalau kita membuat keyakinan kelas, pasti kita akan melibatkan murid. Sebagai konsekuensinya apa yang akan terjadi jika disiplin atau keyakinan kelas itu dilanggar. Oke, next. Ini adalah mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Ini kualitas kebutuhan kita sama. Kalau teori kontrolnya, realitasnya kebutuhan kita berbeda. Artinya semua kebutuhan murid itu tidak sama. Atau kita menyamakan murid, semua murid misalnya pintar, tidak selalu. Mungkin ada
yang kreatif tapi ada kenakalan sedikit, ada yang pendiam tapi tidak kreatif. Berarti kita tidak bisa menjudge murid itu semua sama, tapi kita sebagai guru tetap adil memperlakukan murid itu secara sama. Dan kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Semua perilaku memiliki tujuan, hanya ada yang bisa mengontrol diri Anda. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi next. Sini disiplin positif. Disiplinnya berasal dari kata disiplina, artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakininya. Di sini disiplin positifnya merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memperdayakan peserta didik tanpa imbalan atau penghargaan, ancaman atau hukuman. Jadi sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi di sini berarti kita tugasnya juga guru bagaimana merubah karakter anak menjadi lebih baik lagi dengan nilai-nilai kebajikan. Jadi nilai kebajikan itu ada beberapa macam ya Ibu. Ada tanggung jawab, ada cinta kebersihan, ada disiplin waktu, itu ada nilai-nilai kebajikannya. Oke, next. Nah, di sini nilai-nilai kebajikannya. Nilai yang disepakati bersama lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Jadi nilai yang kita sepakati tidak melihat dari agama, dari suku, atau dari bangsa, semua sama. Contoh nilai kebajikan khusus di organisasi itu adalah profil pelajar Pancasila. Itu ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Adapun di sini ada IBO, Primary Years Program, adalah toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Adapun keterampilan hidup yaitu dapat dipercaya, lurus hati, mendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Ini ada 3 contoh kebajikan institusi organisasi. Biasanya kalau di PAUD atau di pendidikan kita memakai yang ini. Profil pelajar Pancasila. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Next. Jadi di sini kita manusia memiliki kebutuhan dasar ya Ibu-ibu. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan, seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha baik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Jadi kita memiliki kebutuhan dasar. Yang pertama ialah bertahan. Yang terakhir itu adalah bertahan hidup. Bagaimana kita manusia bisa bertahan hidup? Gimana ibu-ibu biasanya untuk bertahan hidup? Makan atau minum, kebutuhan dasar yang kita gunakan. Mungkin ada pakaian, ada apa lagi Bu? Sandang, pangan. Oke, next lagi. Nah di sini Bu. Nah 5 kebutuhan dasar manusia adalah bertahan hidup, kasih sayang, dan rasa terima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Dan bertahan hidup, dan makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan, kasih sayang. Itu kasih sayang Ibu-ibu. Ya. Rasa diterima, pedulikan, berbagi, bekerja sama, menjadi bagian dari kelompok.
Kemudian ada penguasaan, yaitu harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Dan ada kebebasan, ada mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Dan ada kesenangan, yaitu bermain humor, antusiasme, dan tertawa. Dari kelima ini, apa kita memilikinya semuanya? Ya. Bertahan hidup pasti ya. Ini utama. Kemudian kasih sayang dan rasa terima. Berarti kita di sekolah harus memiliki rasa kasih sayang. Bagaimana kita guru kasih sayang kepada murid, murid juga dapat menciptakan cinta kepada gurunya. Ya, kemudian ada penguasaan diri. Ini keluar dari diri sendiri. Kita jadi pemimpin. Pemimpin di sini kita adalah kepala TK atau kepala sekolah TK Tiara. Di sini beliau berhak dalam penguasaannya, karena beliau adalah seorang pemimpin. Kebebasan. Kebebasan ini mandiri, memiliki pilihan. Tapi arti kebebasan bukan bebas keluar dari segala aturan. Artinya kebebasan mandiri adalah kebebasan mengeksplor diri, mengeluarkan hasil kreatifnya, bukan kebebasan yang di luar dari aturan. Ini kemudian kesenangan, kita dapat menciptakan kesenangan dari bermain, bercanda atau humor, antusias dan tertawa. Ini next. Ya, lanjut ya. Nah, ini adalah motivasi perilaku manusia, motivasi intrinsik atau motivasi intrinsik. Intrinsik ini adalah dari diri kita sendiri. Kalau ekstrinsik dari luar. Oke, sini untuk menghindari ketidaknyamanan hukum. Motivasi intrinsiknya untuk menjadi orang yang mereka inginkan, menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kemudian ada untuk mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain. Ini motivasinya. Bagaimana kita memotivasi anak murid? Biasanya kita memberikan reward. Anak itu mau mengikuti peraturan. Biasanya kita berikan reward, atau anak itu mau disiplin datang tepat waktu. Pasti kita berikan reward. Nah, reward di PAUD biasanya kita bisa menggunakan stiker yang senyum, sedih, yang stiker jempol. Namun dari segala motivasi perilaku manusia ini juga mempunyai tantangan. Nah, bagaimana kita bisa tantangan di sini untuk mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain? Ada baiknya kah? Nanti apa terbiasa anak itu selalu ingin mendapat reward. Akhirnya dia menjadi ingin selalu menjadikan dirinya ingin selalu menang daripada yang lain. Karena ada rasa keinginan harus mendapatkan reward. Akhirnya dia seolah-olah tidak akan peduli kepada teman-temannya. Jadi yang penting dia dapat reward, dapat pujian. Karena selalu ingin mendapatkan pujian. Kalau tidak mendapatkan pujian, akhirnya dia terlalu merasa kecewa. Mungkin ya seperti itu ya Pak Ahmad. Biasanya anak selalu apa? Kita motivasi. Oke. Nah, itu untuk menjadikan mereka inginkan menghargai diri sendiri dan nilai-nilai yang mereka percaya. Dan next lagi. Di sini ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukumannya tidak terencana, tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi, tidak dilibatkan. Kemudian ada konsekuensinya, rencana. Murid tetap dibuat tidak nyaman. Sikap guru memonitor murid selalu. Jadi ada restitusinya, ada proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaboratif mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Dan kemarin kita sudah belajar tentang restitusi, bagaimana memecahkan masalah di kelas yang terjadi dan dilakukan oleh murid kita. Oke, lanjut. Ini ada posisi kontrolnya seorang guru dalam hukum, teman, pemantau, manajer, dan pembuat bersalah. Next.
Dari sini termasuk yang menghukum itu adalah hormat bendera selama 1 jam. Ya, kita di PAUD biasanya angkat kaki sebelah kanan, berdiri, pegang telinga. Nah, itu adalah termasuk dalam hukuman. Kemudian ada membuat merasa bersalah. Nah, merasa bersalah ini dimana kita supaya anak itu bahwa dirinya merasa bersalah, oh aku ini memang salah, apa yang kulakukan ini salah. Berapa kali bapak dan ibu guru memberitahu kamu selalu mengecewakan ibu dan bapak, atau ibu atau bapak. Bagaimana biasanya kita anak, aduh gimana ya kalau kalian gak ikut belajar nanti nilainya kurang, nah, kan rugi sudah belajar. Misalnya itu berarti kita memotivasinya membuat merasa bersalah, berarti sadar diri bahwa merasa bersalah. Kemudian ada teman, guru bisa bersikap teman bagi murid, murid menganggap guru itu adalah teman. Namun sekiranya teman ini juga ada berdampak positif dan negatifnya, di mana kadang murid merasa tidak apa-apanya guru, jadi menganggap kalau guru menegur itu adalah hal biasa. Padahal kita menganggap teman itu sebagai pendekatan dalam bagaimana kita dapat memotivasi anak. Jadi kita sebagai teman menganggap guru dan murid adalah teman. Kemudian ada pemantau, sehingga kamu sudah melanggar peraturan atau konsekuensinya. Misalnya setelah upacara kamu beli atribut ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Misalnya sebelum jam istirahat sudah belanja atau membuka bekalnya, padahal waktu belajar belum selesai. Kita jadi memantau. Kemudian ada manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana memperbaikinya? Nah, dari sikap ini, posisi kontrol yang bisa kita ambil atau yang dipilih, kira-kira apa ya Bu? Bapak, kira-kira yang paling tepat di antara 5 posisi kontrol ini? Atau di rumah juga bisa. Kan ibu punya anak nih di rumah. Jadi kita nih anggap aja guru adalah orang tua di sekolah bagi anak, dan orang tua adalah guru bagi anak di rumahnya. Nah, di sini kira-kira teman, manajer, memantau, membuat merasa bersalah. Jadi setelah kita lihat 5 posisi kontrol guru ini adalah tergantung sesuai dengan kasusnya yang kita temukan. Bisa kita ambil manajer, bisa pemantau, bisa teman, bisa membuat merasa bersalah, atau menghukum. Ini kita akan membuat keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Oke, next. Di sini adalah membentuk keyakinan kelas. Pertama adalah bersifat abstrak berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif sedikit saja agar mudah diingat. Sesuai dengan kondisi kelas, sekolah, semua warga sekolah terlibatkan saat membuat keyakinan kelas. Kira-kira kita langsung membuat keyakinan kelas. Misalnya dengan berupa pernyataan universal dan dibuat dalam pernyataan positif. Misalnya, jagalah kebersihan kelas, datang tepat waktu, atau harap tenang dalam kegiatan pembelajaran. Artinya itu sudah kalimat disiplin positif. Kalau kalimat belum positif itu misalnya jangan ribut, jangan makan di kelas, jangan lari-larian. Kenapa masih ada kata jangan atau tidak? Itu masih belum positif. Oke, lanjut. Sini ada segitiga restitusi. Sudah adalah menstabilitaskan identitas, validasi tindakan kesalahan. Itu adalah mewujudkan
sini suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan tanggung jawab. Oke, lanjut. Oke, ini adalah menstabilkan identitas. Jadi berdasarkan prinsip berbuat salah adalah bagian dari proses pembelajaran. Di sini berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu bapak jangan pernah melakukan itu. Ibu bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Di sini menstabilkan identitas ini. Misalnya kita menemukan kasus, misalnya anak merebut mainan teman tanpa izin. Terus ada misalnya teman menangis, kemudian berteriak nyaring. Nah, ternyata setelah kedua belah anak tadi kita tanya, tanya dulu satunya. Misalnya kita mendapatkan laporan bahwa si Lisa menangis, kemudian dia berteriak, kemudian mengejar temannya. Nah, itu nanti kita stabilkan identitas, kita tanya, kenapa Nisa kamu menangis, teriak-teriak seperti itu? Pasti nanti Nisanya menjelaskan, oh, saya di ini bu, tadi direbut teman mainan, jadi saya menangis, saya teriak-teriak, saya tidak menyadari itu bu. Nah, sehingga teman saya yang di samping terganggu. Berarti itu, oke, nanti kita berkata sebagai guru, oh iya, kamu berhak memang merasa begitu karena kamu merasa diganggu teman, akhirnya teman yang lain juga terganggu dengan sikap kamu. Oke, lanjut. Ini ada validasi tindakan. Ya, berdasarkan prinsip perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, dan kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan hal itu. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari hal ini ya. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu melakukan karena mempertahankan sesuatu penting bagimu. Ini adalah salah satu pertanyaan yang dapat kita lakukan untuk memvalidasi tindakan dari kasus yang kita temukan. Oke, lanjut. Di sini adalah menanyakan keyakinan kelas. Jadi berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Apa keyakinan kelas kita? Nilai apa yang telah disepakati bersama? Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Atau kamu ingin menjadi orang seperti apa? Di sini menanyakan keyakinan kelas. Jadi kita melibatkan murid, dengan kita membuat keyakinan kelas. Kenapa tidak peraturan? Karena keyakinan kelas ini lebih kita melibatkan kepada anak murid. Nah, di sini apa keyakinan kelas kita? Keyakinan kelas ini melingkupnya adalah tadi ada melibatkan kebajikan yang akan kita terapkan. Nah, dari sini ibu-ibu ada pertanyaan? Kembalikan kepada ibu moderator. Baik, ada yang ingin ditanyakan Pak? Oke, terima kasih atas waktu yang sudah disediakan. Di sini bukannya saya mau menguji atau apa, kita sekedar sharing. Nah, tadi disampaikan bahwa menerapkan budaya positif di lingkungan sekolah itu merupakan hal yang sangat penting. Nah, di sini yang kita mau lebih diperjelas bagaimana cara-cara kita nanti menerapkan budaya positif kepada anak-anak sehingga anak-anak itu nanti bisa terlatih dengan budaya positif yang sudah dilaksanakan. Itu aja.
Terima kasih. Ada lagi kah yang ingin ditanyakan? Terima kasih Ibu atas pertanyaan. Jadi di sini bagaimana kita cara menerapkan disiplin positif? Nah, pertama adalah kita langkah-langkahnya yaitu kita dapat diskusi dulu dengan kepala sekolah, dewan guru. Kalau bisa kita melibatkan komite orang tua dan murid. Bagaimana kita membuat peraturan sehingga nilai-nilai apa, nilai kebajikan yang kita akan terapkan di sekolah. Jadi kita berdiskusi dulu untuk mencapai tujuan apa yang kita harapkan, langkah-langkahnya, kemudian kita akan membuat keyakinan kelas. Bagaimana ada keyakinan kelas ini banyak ya Bu. Misalnya kita di dalam kelas ini kita melibatkan dulu murid bagaimana mengetahui apa saja kebajikan yang kita buat. Misalnya tadi jagalah kebersihan, misalnya tidak untuk berlari-lari di kelas atau tidak mengganggu teman saat belajar. Itu sudah keyakinan kelas, kita buat, kita atur hingga menimbulkan atau menemukan kesepakatan bersama. Biasanya seperti itu Bu. Jadi kita lakukan kebiasaan-kebiasaannya setiap hari, kita sosialisasikan, kemudian kita nanti mengimplementasikannya, memasang poster. Itu masih polos. Kita membuat poster. Misalnya kata-katanya kalau di PAUD sertakan gambar supaya gambar itu dia mengerti. Misalnya jagalah kebersihan, gambar anak. Misalnya tidak haraplah tenang saat kegiatan belajar. Jadi gambar guru saat belajar. Saya apa lagi Bu di PAUD? Apa keyakinan kelas? Izin saat toilet. Posternya? Ya saya mau mohon kata aja tuh Bu. Saya pakai tangan seperti ini. Apa lagi biasanya kita lakukan? Harap tenang tadi sudah. Jagalah kebersihan. Apa lagi ya? Biasanya dalam kelas tidak untuk mencoret-coret meja atau dinding. Tidak merebut. Mintalah izin mintalah izin untuk pinjam punya teman. Saya gitu kata-katanya. Kita ubah ke positifnya. Jadi kita pasang nanti poster di sini. Ini masih kosong ya. Nanti kita ikut. Mungkin bisa. Misalnya kita tambah lagi. Ada tadi kesenangan. Misalnya saya kasih saling kasih sayang dengan teman. Tulis lagi. Misalnya ada temannya berselamat atau merangkul gambarnya. Misalnya jangan memukul-mukul teman. Berarti apa bahasa positifnya? Berarti kita ubah saling menyayangi teman. Arti saling menyayangi teman, tidak memukul, tidak mengganggu, dirangkum jadi satu. Jadi kita bikin nanti poster, gambar yang menarik, warna yang menarik agar anak selalu ingat. Dan tadi di situ langkah-langkahnya kita membuat peraturan tidak usah banyak, tetap satu sedikit tapi bermakna pengertiannya. Oke, ada lagi Ibu? Ya, kalau tidak ada pertanyaan lagi mungkin nanti kita sini sudah belum memaparkan tentang pemahaman dan budaya positif. Bagaimana kita dalam penerapan program disiplin positif hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Jadi kita semoga dengan ulun berikan materi ini, ibu-ibu lebih paham bagaimana kita memperdayakan disiplin positif di sekolah, dan kita akan selalu bisa membuat keyakinan kelas yang baik yang dapat diikuti oleh warga sekolah semua.
Oke, ulun akhiri. Kalau ada salah kata hilang, mohon dimaafkan. Kekurangan hanya milik diri ulun dan kelebihan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Ulun akhiri, wassalamualaikum